Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawallah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kami bisa mencoba untuk mempresentasikan bagaimana implementasi perencanaan strategik bidang pendidikan yang akan saya sampaikan untuk memenuhi mata kuliah pada dosen pengampu Dr. Ahmad Muadin. Baik, yang pertama ketika berbicara tentang implementasi perencanaan strategik di bidang pendidikan, maka kita mencoba untuk mengenali apa itu perencanaan. Yang pertama, perencanaan itu mempunyai beberapa tujuan, yang diantaranya adalah bahwa sebuah perencanaan dapat membantu melihat dengan jelas berbagai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, berbagai pilihan yang tersedia dan saling mempengaruhi. Yang kedua adalah bahwa perencanaan dapat mengupayakan kita untuk mencapai hasil yang lebih luas dan lebih baik dengan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya bahwa perencanaan berkaitan dengan masa depan atas kejadian masa lalu. Kita bisa membuat suatu keputusan untuk masa depan ketika kita mempelajari kejadian masa lalu. Yang ketiga, kadang-kadang sebuah perencanaan ini adalah sebuah batu loncatan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Kemudian proses yang berkesinambungan, kemana, caranya bagaimana, dan melalui apa kita melakukan sebuah perencanaan. Perencanaan bagian integral dalam suatu dunia pendidikan. Yang selanjutnya, ketika kita berbicara tentang perencanaan, maka tidak lepas daripada sebuah manajemen untuk mengatur sebuah perencanaan tersebut. Apa itu manajemen? Berupa planning atau perencanaan, kemudian organisasi, kemudian actuating, dan controlling. Yang selanjutnya adalah perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah perumusan tujuan suatu usaha, prosedur, metode, dan jadwal pelaksanaannya, termasuk ramalan tentang kondisi di masa yang akan datang dan perkiraan akibat dari rencana terhadap kondisi tersebut. Perencanaan dalam arti adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan. Bagaimana kita melakukannya, bila mana akan dilakukan, dan siapa yang akan melakukan sebuah perencanaan tersebut. Nah, dalam melaksanakan suatu perencanaan, kita tidak bisa lepas daripada sebuah strategi. Ya. Bagaimana perencanaan itu dapat kita lakukan? Itu strategi. Strategi merupakan filosofi yang berkaitan dengan alat untuk mencapai tujuan ini menurut Skinner. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi itu adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Doing the right thing, ini menurut Drucker. Kemudian menurut Clausewitz bahwa strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Ya. Jadi harus ada strategi untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Yang selanjutnya adalah semua kegiatan yang ada dalam lingkup perusahaan termasuk di dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan ini adalah termasuk semuanya. Bagaimana mengelolanya. Nah, ini menurut Welbrich. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi. Strategi adalah merupakan serangkaian komitmen dan tindakan terpadu serta terkoordinasi yang dirancang untuk memaksimalkan kompetensi inti organisasi. Selanjutnya, Rothhamel mengatakan bahwa serangkaian tindakan yang diarahkan pada tujuan yang akan diambil oleh organisasi tersebut untuk mendapatkan serta mempertahankan kinerja yang unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Kemudian menurut Des, Lamkin, dan kawan-kawan yang lainnya adalah bahwa strategi, keputusan, dan tindakan yang menjadikan organisasi sukses dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Lalu dalam memberikan visualisasi ada 5 cara memandang bagaimana strategi itu bisa dilaksanakan. Jadi strategi bisa dilaksanakan. Yang pertama menurut Thomson 2005, kita harus menentukan sebuah bahwa kemana sebuah lembaga atau organisasi, baik itu pemerintah maupun yang lainnya, dan termasuk salah satunya adalah kita yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, kita harus menentukan sebuah visi misi ini. Ya. Apa yang ingin kita capai dalam sebuah, kita harus mempunyai perencanaan. Nah, rencana apa yang akan kita lakukan untuk mencapai visi misi serta tujuan lembaga
pendidikan. Yang bagaimana perencanaan itu dapat kita laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah posisi. Nah, posisi ini juga menentukan kita sebagai posisinya atau kita berada pada bawahan. Ini harus kita mengetahui sehingga kita mengetahui job description yang akan kita laksanakan. Kita mengetahui seperti apa. Nah, ini dalam mencapai suatu tujuan tersebut. Selanjutnya adalah proses manajemen strategi. Nah, dalam menyusun dan melaksanakan sebuah strategi organisasi, ini adalah proses yang berkelanjutan yang terdiri dari 5 tahapan yang terintegrasi. Yang bukan visi strategi yang menggambarkan arah jangka panjang organisasi, pernyataan misi yang sesuai dengan organisasi, dan serangkaian nilai inti yang sesuai dengan organisasi untuk memandu anggota organisasi dalam mewujudkan visi dan misi strategi tersebut. Yang kedua adalah setting objectives, menetapkan tujuan untuk mengukur kinerja organisasi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga adalah crafting a strategy, membuat strategi untuk memajukan sebuah organisasi menuju masa depan yang diharapkan oleh manajemen dan mencapai tujuan kinerja yang unggul. Selanjutnya adalah implementing, ya, menerapkan dan melaksanakan strategi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang terakhir, yang kelima adalah mengevaluasi ini dan menganalisis. Nah, ini tidak boleh dilupakan. Ketika kita sudah melaksanakan suatu kegiatan, kita harus, apakah itu lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, sebuah organisasi serta kinerja untuk mengidentifikasi kesesuaian antara perencanaan dan strategi yang ditetapkan. Apakah pola yang kita laksanakan itu sudah tepat dan dapat memajukan lembaga tersebut. Kemudian apabila kurang perlu dikoreksi untuk organisasi. Kemudian ketika berbicara tentang organisasi, maka di dalamnya ada manajemen strategi di lembaga pendidikan. Karena kita berada di lembaga pendidikan, maka kita akan sedikit penjelasan. Yang pertama adalah beberapa yang harus menjadi perhatian bagi lembaga pendidikan. Yang pertama adalah prestasi siswa. Ya. Mau kita bawa kemana siswa-siswa kita? Prestasi apa yang bisa kita munculkan untuk mewujudkan suatu visi dan misi lembaga pendidikan kita? Nah, kemudian tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi ini adalah bahwa sampai di mana partisipasi orang tua maupun stakeholder yang lain, pemerhati pendidikan yang lain terhadap lembaga pendidikan kita yang kita kelola. Yang selanjutnya adalah pendidikan inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, pendidikan inklusi ini bahwasanya di dalam dunia pendidikan khususnya adalah Departemen Pendidikan sudah mengelola sekolah-sekolah umum yang berbasis inklusi, ya. Ini untuk menampung anak-anak yang memang mempunyai berkebutuhan khusus, ya. Kemudian kepuasan pengguna lulusan. Nah, kepuasan pengguna lulusan ini adalah sekolah tingkat lanjutannya. Ketika mereka menerima siswa-siswa lulusan dari kita, apakah mereka merasa puas atau tidak terhadap lulusan yang sudah kita kelola di dalam lembaga pendidikan kita. Kemudian efektivitas biaya sekolah. Nah, efektivitas biaya sekolah ini juga pendidikan kita yang kita kelola itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, ada 5 hal yang harus dilakukan sekolah dalam mengimplementasi manajemen strategi. Yang pertama adalah formulasi visi dan misi. Formulasi visi dan misi ini adalah bahwa kita harus menyusun visi dan misi akan kita bawa kemana lembaga pendidikan yang kita kelola. Kemudian setelah visi dan misi kita laksanakan, kita lakukan bersama stakeholder yang lainnya, pemerhati pendidikan yang lainnya, apakah itu guru, staf, kemudian orang tua, pemerhati berkecimpung dalam dunia pendidikan. Nah, lalu setelah itu tujuan dan target sekolah. Kita harus menentukan tujuan sekolah kita apa, target yang kita inginkan apa. Jadi kita harus mempunyai suatu tujuan. Kemudian setelah ada tujuan kita tentukan, yang selanjutnya, penentuan strategi, cara bagaimana kita mengorganisasi sebuah lembaga pendidikan tersebut. Nah, setelah itu adalah mengimplementasikan strategi tersebut kita kelola, sehingga organisasi tersebut bisa kita laksanakan dengan baik. Dan yang terakhir adalah analisis SWOT secara cermat dan akurat. Nah, analisis SWOT ini kita laksanakan, kita lakukan adalah untuk melihat sejauh mana keunggulan sekolah kita, peluang apa yang bisa kita laksanakan, serta ancaman seperti apa yang ada di sekolah kita, kekurangannya seperti apa. Nah, ini kita analisis sehingga kita mengetahui oh yang mana yang kurang, di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Kelemahan itu bisa kita atasi ya, dengan menganalisis seperti analisis SWOT ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pendapat yang sama juga oleh Courtney
mengatakan bahwa 7 model klasik perencanaan strategi. Yang pertama, bahwa lembaga pendidikan itu harus mempunyai visi misi dan nilai tujuan. Setelah mempunyai visi dan misi, maka harus menentukan tujuan jangka panjang apa yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut. Setelah mempunyai tujuan, harus mengelola strategi prioritas yang seperti apa. Jadi strategi apa yang bisa dilakukan untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan dalam tujuan jangka panjang. Kemudian setelah ada prioritas, indikator. Nah, ini harus kita susun juga indikator-indikator kinerja untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian tujuan operasional tahunan. Nah, ini juga kemudian kebutuhan sumber daya kita kelola sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah memantau dan melaksanakan perencanaan. Jadi menganalisis sampai di mana pelaksanaan yang sudah kita laksanakan. Kemudian yang selanjutnya bahwa formulasi manajemen strategi di lembaga pendidikan harus dimulai dengan melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sekolah. Dan kemudian mengumpulkan data, melakukan perumasan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah yang berorientasi pada masa depan dan keunggulan sekolah, serta berorientasi pada kearifan lokal. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan analisis SWOT. Ya. Sejauh mana keunggulan kita, sejauh mana kekuatan kita apa saja, kemudian kelemahan kita apa saja, lalu peluang apa yang bisa kita lakukan di situ untuk memanfaatkan kekuatan kita serta mengatasi kekurangan kita. Ini dilakukan dengan analisis SWOT, sehingga memanfaatkan seluruh sumber daya manusia, apakah itu kepala, guru, staf, dan stakeholder yang lainnya, untuk mewujudkan yang berorientasi pada 8 standar pendidikan nasional yang harus diwujudkan. Sehingga keberhasilan implementasi strategi ini sangat bergantung kepada seorang leader dalam mempengaruhi, menggerakkan, serta memotivasi para guru, para staf, siswa. Nah, sehingga tujuan pendidikan atau lembaga yang kita laksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Implementasi strategi memerlukan sebuah kedisiplinan. Ini juga harus dilakukan tanpa ada disiplin yang tinggi, tanpa ada komitmen, tanpa ada pengorbanan dari seluruh anggota organisasi, maka sebuah organisasi lembaga pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Karena itu kedisiplinan, komitmen, pengorbanan adalah kunci daripada untuk mewujudkan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Pemimpin perlu memiliki kompetensi yang komprehensif untuk mencapai keberhasilan. Implementasi manajemen strategi. Implementasi manajemen di bidang pendidikan sangat bergantung pada kepemimpinan yang kuat, terutama dalam bagaimana pemimpin memotivasi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam lembaga yang dikelolanya. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dalam memenuhi tugas kami. Akhirnya kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.